Kembali lagi di channel di Lili. Masih setia dengan film-film dari Jepang dan film yang dibahas kali ini lumayan menarik. Karena jujur saja, setelah saya nonton film ini, lumayan menggerakkan hati saya untuk bermain musik. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini berjudul Kids on the Slope atau Sakamichi no Apollon. Menceritakan tentang pertemanan yang tak bisa terpisahkan karena musik yang menyatukan mereka. Nah, musik yang dimainkan di film ini bergenre jazz. Nah, awalnya saya juga kurang tertarik, tapi setelah mendalami film ini, saya baru sadar bahwa musik jazz itu benar-benar sangat keren dan pastinya memiliki ritme yang berbeda dari genre-genre musik yang lain. Dan hal itu benar-benar menghibur. Ditambah ada Nana Komatsu yang menjadi sorotan di film ini dengan indahnya tatapan matanya. Oke, kalau gitu, mari kita mulai. それはつまりレコードならうちにいっぱいあるよ。ところとかしびれたりとか Bermula dengan seorang dokter bernama Nishimi. Selain menjadi dokter, ia juga seorang pemain piano yang selalu menghibur anak-anak kecil di sana. Hal itu dimulai saat pada tahun 1966 pada saat Nishimi masih duduk di bangku SMA, di mana ia merupakan siswa pindahan dan tidak memiliki teman di sekolah tersebut. Tapi pada hari pertama ia sekolah, ia didekati seorang gadis bernama Ritsuko Mukai dan dipanggil Riko. クラス委員の向井律子です。 Pandangan pertama itu langsung membuat Nishimi salah tingkah, bro. Nana Komatsu kan? Matanya itu loh. Nishimi langsung pergi ke atap sekolah karena hal itu. Namun saat di atas, Nishimi bertemu dengan seorang pria yang sepertinya malas untuk belajar, sehingga bersembunyi di sana. Ia bernama Kawabuchi Shintaro. Ternyata kunci atap sekolah itu dipegang siswa lain dan ia meminta bayaran untuk kunci tersebut. Entah apa alasannya, Shintaro rela melawan pria yang memegang kunci tersebut dan juga teman-temannya hanya untuk Nishimi. Setelah mendapatkan kuncinya, sepertinya Shintaro bisa berteman dengan Nishimi. Ternyata Nishimi berasal dari keluarga terpandang, namun Nishimi yang suka bermain piano kurang begitu disukai keluarganya. Ia lebih ditekankan untuk menjadi seorang dokter, di mana hal itu sepertinya tidak disukai Nishimi. Keesokan harinya, terungkap bahwa Shintaro memang suka berkelahi, dan juga terungkap bahwa Shintaro dan Riko sudah berteman sejak mereka kecil. Riko mengatakan bahwa Shintaro sebenarnya orang yang baik. Hari itu, Nishimi ingin mencari toko musik klasik yang tanpa disangka rumah Riko menjual yang Nishimi cari tersebut. 大胆っていうか Disinilah Riko tahu bahwa Nishimi pemain piano. Ia langsung memperkenalkan temannya yang seorang pemain drum yang tak lain itu adalah Shintaro. レコード屋の地下になんでお前がここにおる Shintaro langsung memperlihatkan permainan drumnya dalam genre jazz. ジャズ Hal itu membuat Nishimi benar-benar tertarik. Riko merasa sangat senang karena ia sadar Shintaro dan Nishimi pemain musik yang akan sangat cocok. Nishimi benar-benar tertarik untuk belajar musik yang dimainkan oleh Shintaro sebelumnya. Hari itu ia langsung berlatih bermain pianonya dengan musik yang sama yang dimainkan oleh Shintaro. Bahkan saat belajar saja, Nishimi masih melatih musik tersebut. Dan Shintaro yang mengetahui hal itu langsung mengiringi musiknya. Karena hal itu, Riko pun bisa menikmati kecocokan mereka berdua. Hingga saat pulang sekolah, Shintaro langsung mengajak Nishimi untuk bermain musik bersama. Yang tanpa mereka sangka, seorang pria yang dipanggil Kak Jun menunggu mereka. Rupanya si Kak Jun ini merupakan pria yang sangat dikagumi Shintaro.
Akhirnya mereka pun bisa memainkan musik bersama dan menikmatinya. Riko juga merasa senang akan hal itu. Setelah itu, Nishimi mengajak Riko untuk belajar bersama selama liburan musim panas. Rupanya ada yang lagi jatuh cinta nih. Tapi bukannya belajar bareng, mereka malah liburan ke pantai. Disinilah kedekatan mereka bertiga terjalin lebih erat. Dan di sini juga terungkap bahwa Sentaro merupakan pria yang baik hati tapi juga disegani. Ia menolong seorang gadis yang diganggu beberapa pria di sana. Dan sepertinya Sentaro merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis tersebut. Tapi terlihat juga sepertinya Riko cemburu. Keesokan harinya, ternyata Nishimi sudah menyelidiki gadis yang disukai Sentaro. Ia bernama Yurika. Berasal dari keluarga yang kaya dan juga terpandang. Di balik hal itu, Nishimi juga tahu bahwa Riko menyukai Sentaro. Sentaro mengajak Nishimi pergi ke rumahnya. Di sini terungkap bahwa Sentaro berasal dari keluarga sederhana. Dan Sentaro merupakan pria yang sangat baik kepada adik-adiknya. Di sini ia dan Nishimi mencari cara bagaimana Sentaro bisa mendekati Yurika. Setelah itu, Sentaro mengajak Nishimi ke tempat hiburan di tempat temannya Kak Jun. Walaupun ada sedikit masalah, tapi musik yang mereka mainkan bisa menenangkan suasana di sana. Namun setelah musik berhenti, tanpa disangka Kak Jun memiliki hubungan dekat dengan Yurika. Nishimi menyadari akan hal itu, namun Sentaro masih belum menyadarinya. Apalagi setelah itu Yurika ingin Sentaro menjadi model lukisannya. Di sisi lain Nishimi sedang bersama Riko. Walaupun Nishimi menyadari semua apa yang terjadi, tapi Nishimi masih mendukung Riko agar bisa mendapatkan cinta Sentaro. Hingga esok harinya, Riko sadar bahwa yang disukai Sentaro adalah Yurika. Dan malam harinya, Nishimi masih diharapkan keluarganya untuk menjadi dokter. Padahal sebenarnya Nishimi tidak menyukai akan hal itu. Setelah itu, saatnya Riko untuk memberi sebuah hadiah kepada Sentaro. Tapi masalahnya, Sentaro malah datang bersama Yurika. Riko langsung pergi melihat hal itu. Nishimi langsung menemuinya dan tiba-tiba ia memberikan sentuhan hangat kepada Riko. Hal itu menjadi bukti bahwa Nishimi menyukainya. Tapi hal itu malah membuat Riko merasa serba salah. Malam harinya, Nishimi menemui Sentaro. Ia merasa cemburu dengan keadaan Sentaro, mana Sentaro memiliki keluarga yang harmonis dan juga disukai oleh Riko. Dua hal itu sangat diinginkan Nishimi dalam hidupnya. Mengetahui hal itu, Sentaro menjelaskan kehidupannya di masa lalu, bahwa ia merupakan anak yang ditelantarkan. Besar di sebuah gereja. Keadaan itu tidak berjalan mulus karena orang-orang seumurannya tidak menyukainya, dan ia selalu dikucilkan. Walaupun dia sudah diadopsi, tapi ia selalu dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Hingga suatu saat Sentaro menemukan hal yang sangat ia sukai, yaitu bermain drum dalam genre jazz. Keesokan harinya, sebenarnya Nishimi ingin menemui Riko untuk meminta maaf. Namun saat itu toko Riko tutup. Hanya ada anak kecil yang sedang bermain. Melihat anak kecil yang hanya bermain sendirian, Nishimi menemaninya, yang tanpa ia sadari permainan itu bisa menyambungkan kata maafnya kepada Riko. Walaupun cintanya Nishimi ditolak, tapi itu melegakan baginya. Setelah itu Sentaro yang dibuat bersedih, karena ia melihat Kak Jun yang bersama Yurika. Tanpa ada kata pun Sentaro sudah mengerti bahwa mereka memiliki hubungan yang spesial. Hal itu langsung saja membuat emosi Sentaro menaik, hingga melukai beberapa siswa di sekolahnya. Nishimi langsung menenangkannya, tapi kesalahpahaman malah terjadi karena Nishimi tidak mengatakan hal sebelumnya dari awal. Padahal ia sudah mengetahui bahwa Kak Jun dengan Yurika memiliki hubungan yang dekat. Karena itu, Sentaro malah bergabung dengan sebuah band dengan genre rock,
yang hal itu sebenarnya terpaksa ia lakukan. Terlihat dari raut wajah Sentaro yang tidak menikmati musik yang ia mainkan saat pertunjukan festival seni di sekolahnya. Di sini masalah terjadi karena mati lampu saat pertunjukan Sentaro. Nishimi yang menjadi panitia acara itu langsung mencari penyebabnya. Yang hal itu tanpa sengaja membuatnya mengetahui bahwa sebenarnya Sentaro sangat menyukai bermain musik bersama Nishimi. Karena hal itu, Nishimi langsung memainkan piano yang ada di sana. Riko sangat senang mendengar musik itu, apalagi setelah Sentaro mulai mengikuti musik yang dimainkan Nishimi. Mereka memang dua musisi yang sangat cocok. Sentaro langsung mengajak Nishimi untuk berlari keluar. Jadi bukti bahwa mereka sama-sama sudah baikan. Karena itu, mereka mendapat ide untuk membuat pertunjukan musik jazz ditambah Riko yang akan bernyanyi. Saat di jalan untuk pertunjukan itu, Riko menerangkan bahwa ia menyukai Nishimi. Tapi Sentaro tidak mendengar ucapannya. Malahan hal itu menjadi musibah bagi mereka karena tanpa sengaja mereka bertabrakan dengan sebuah mobil. Membuat Riko tak sadarkan diri dan pertunjukan mereka pun dibatalkan. Dan Sentaro juga mendapat luka yang cukup parah. Karena itu, Sentaro merasa ia selalu membuat masalah dalam hidupnya. Berapa hari mereka lewati, akhirnya Riko sadar. Tapi tepat waktu itu pula, Sentaro menghilangkan jejak entah kemana. Hingga akhirnya kembali ke awal cerita, di mana Nishimi akhirnya menjadi seorang dokter. Dan ia ditemui oleh Kak Jun dan Yurika yang tengah hamil. Ternyata mereka berdua mendapat petunjuk di mana keberadaan Sentaro. Nishimi langsung pergi menemui Riko yang saat itu ia sudah menjadi seorang guru. Ia ingin mengajak Riko untuk pergi menemui Sentaro. Sebelum menemuinya, Riko telah memutuskan untuk menerima perasaan Nishimi sebelumnya. Mereka pun menjadi sepasang kekasih. Mereka menemui Sentaro yang ternyata masih bermain musik. Riko benar-benar merasa senang karena sudah mendapatkan cintanya dari Nishimi dan bisa menikmati musik dari Sentaro dan Nishimi. Kini saatnya ia akan ikut dalam musik itu untuk bernyanyi. Tapi hanya sampai napas saja. Dan film pun berakhir. Jujur, saya terinspirasi untuk bermain musik karena film ini. Dan saya sudah beli gitar murahan. Ini buktinya. Semoga nanti saya bisa bermain musik dan teman-teman juga pastinya ya. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi.